Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Miftah Akmaludin dari kelas 11 TL7. Kali ini saya akan mencoba membuat simulasi jaringan dengan menggunakan 6-scope pakai tracer. Langsung saja, yang pertama saya akan mencoba membuat topologi star. Pada topologi ini saya akan membutuhkan 4 buah komputer. Di sini saya meletakkan 4 buah komputer. Kemudian saya menggunakan juga 1 buah server dan 1 buah switch di tengah-tengah. Keempat perangkat ini akan saya hubungkan menggunakan kabel strip. Kenapa saya menggunakan kabel strip? Karena mereka merupakan perangkat yang berbeda jenis, jadi saya harus menggunakan kabel strip untuk menghubungkannya. Ya, saya hubungkan satu persatu. Sudah, mereka sedang booting sepertinya. Sambil menunggu, saya akan mencoba mengkonfigurasi IP dari setiap komputer ini, tetapi saya akan menggunakan DHCP dari server. Langsung saja caranya dengan men-set atau mengkonfigurasi IP address untuk si server itu sendiri. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.99. Saat masnya otomatis saja. Jika sudah, saya akan mengkonfigurasi DHCP-nya. DHCP-nya saya hidupkan. Start IP address-nya mulai dari 192.168.1.1. Saat masnya sudah, maksimum number of user saya biarkan saja, lalu saya save dan saya close. Kemudian saya men-set IP dari masing-masing komputer menjadi DHCP. Di sini dia akan mengambil IP dari si server ini tadi. Sudah, saya akan melakukannya pada semua PC yang terhubung di jaringan ini. Ya, sudah. Ini juga sudah. Lalu yang terakhir, ya. Bisa kita lihat di sini sekarang semua komputer atau semua node yang terhubung dalam jaringan ini sudah terkoneksi dan sudah memiliki IP masing-masing. Saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari komputer satu ke komputer lainnya dan ternyata hasilnya berhasil. Bisa kita lihat di sini. Begitu pula kita coba komputer yang lain, berhasil. Akan terjadi hal yang sama pada semua komputer ini. Oke, kita lanjut ke topologi yang kedua. Topologi yang kedua saya akan mencoba membuat topologi ring. Di topologi ring ini saya akan membutuhkan 4 buah switch. 4 buah switch di sini. Kemudian saya juga akan menggunakan 4 buah end device yang akan menjadi node. Di sini saya menggunakan 2 buah komputer PC dan 2 buah laptop. Oke, sudah. Dan saya akan menghubungkan mereka dengan menggunakan kabel. Untuk switch ke switch, saya menggunakan kabel cross karena mereka merupakan jenis perangkat yang sama. Saya menghubungkannya. Ya, melingkar seperti cincin sesuai dengan namanya, topologi ring. Ya, sudah. Sekarang saya akan menghubungkan komputer ke switch-nya. Di sini saya menggunakan kabel strip karena antar komputer atau laptop dengan switch merupakan perangkat yang berbeda. Oke, sudah. Oh iya, saya hampir lupa. Saya akan menambahkan juga sebuah server. Fungsinya sama seperti pada topologi star pertama tadi. Server ini akan saya gunakan untuk konfigurasi IP tiap komputer agar tidak terlalu merepotkan. Nah, di sini sebenarnya saya membutuhkan 1 switch tambahan. Saya akan menambahkannya seperti ini. Lalu saya menghubungkan lagi dengan kabel penyala merah ya.
dengan menggunakan kabel cross. Oke, sudah. Dan switch ini saya hubungkan juga ke server dengan menggunakan kabel straight. Oke. Nah, setelah itu saya akan mengkonfigurasi server ini. Caranya sama seperti pada topologi star pertama tadi. Di sini saya menggunakan IP 192.168.2 ya. Saya menggunakan network 2 di sini karena saya akan membuat mereka dari star, ring, dan topologi lainnya berada dalam network yang terpisah. Di sini saya menggunakan host ID 99 juga. Subnetnya otomatis. Lalu saya konfigurasi di HCP-nya. Saya nyalakan di HCP-nya. Saya mulai IP address-nya dari 1. Maximum number-nya saya abaikan, lalu saya save. Saya menyalakan IP di HCP dari masing-masing komputer yang terhubung di jaringan ring ini. Lihat, IP-nya didapat secara otomatis dari server. Itu juga pada laptop, IP-nya didapat secara otomatis. Oke, sudah. So, kita lihat sekarang jaringan ini sudah terhubung sebagaimana mestinya. Akan saya coba untuk mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer yang lain, dan ternyata berhasil. Kita coba lagi, dan ternyata berhasil. Oke, langsung kita lanjut ke topologi berikutnya, yaitu topologi bus. Topologi bus ini juga sangat sederhana. Saya hanya membutuhkan 3 buah switch sebagai backbone atau jaringan utamanya. Kemudian saya membutuhkan 1 buah server, dan sisanya saya membutuhkan PC atau laptop. Tapi di sini saya akan menggunakan PC saja. Oke, sudah. Tinggal menghubungkannya dengan menggunakan kabel. Untuk switch ke switch seperti biasa saya menggunakan kabel cross. Sedangkan untuk PC ke switch saya menggunakan kabel straight. Servernya juga oke, sudah. Kita tunggu, dia masih berwarna oranye. Oke, sambil menunggu saya akan mengkonfigurasi IP dari si server. Di sini saya menggunakan network ID 192.168.3.99. Seperti saya katakan tadi, saya akan membuat setiap topologi ini berada pada network yang berbeda. Di sini saya menggunakan 3. Oke, kita close. Kita masuk ke konfigurasi DHCP. Kita nyalakan. Saya di sini men-set IP pertamanya mulai dari 1, tetap dari 1. Kemudian saya save dan saya nyalakan konfigurasi DHCP pada masing-masing komputernya. Oke, DHCP sukses. Dan yang terakhir successful. Oke, bisa kita lihat sepertinya jaringan ini sudah terhubung sempurna. Saya akan mencobanya dengan mengirim pesan dari satu komputer ke komputer yang lain, dan ternyata sukses. Coba lagi, dari satu komputer ke komputer yang lain, sukses. Semuanya sudah terhubung dengan benar. Kita lanjut ke topologi yang terakhir, topologi tree. Oke, topologi tree ini tidak terlalu rumit. Di sini saya hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4 switch, 1 server, dan
4 PC sepertinya cukup. 1, 2, 3, dan 4. Oke, sudah. Saya akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel. Kembali saya menggunakan kabel straight di sini. Oke, ini kabel cross. Oke, sudah terhubung. Kembali saya akan melakukan konfigurasi IP, dimulai dari server. IP di sini saya menggunakan network ID 192.168.4, lalu hostnya 99. Subnetnya otomatis, kita kembali ke config. DHCP on. Start IP address saya masukkan 1. Save. Lalu kita nyalakan konfigurasi DHCP-nya di setiap komputer. Ya, sudah. Nah, sekarang dari keempat topologi ini, saya akan menyatukannya. Saya akan membaginya menjadi 2 segmen dan menyatukannya dengan menggunakan router. Oke, saya akan merapikannya terlebih dahulu. Oke, sudah lebih baik. Ya. Di sini saya akan menggunakan 2 buah router. Router pertama, router kedua. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan membagi keempat topologi ini menjadi 2 segmen jaringan dan kemudian menggabungkannya menjadi satu dengan 2 buah router ini. Oke, langsung saja saya akan menghubungkan 2 buah router ini ke switch pertama dari topologi star. Switch pada topologi star kita hubungkan ke router. Begitu juga dari router kita hubungkan ke topologi ring. Oke, sudah. Saya juga menghubungkan router ke topologi bus, juga dari router ke topologi tree. Setelah terhubung, kedua router ini belum aktif, jadi kita harus melakukan konfigurasi pada router. Pertama, saya akan mematikan dulu routernya dan memasang modul ini. Nyalakan lagi dan saya akan melakukannya kepada kedua router. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pada router tersedia port serial. Di sini serial ini akan saya gunakan untuk menghubungkan kedua router ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita konfigurasi server yang pertama. Yang pertama saya akan lakukan adalah mengkonfigurasi sebentar. Oke, di sini supaya terlihat mengkonfigurasi flash Ethernet 0/0. Saya berikan IP address. IP address di sini yang nantinya akan menjadi default gateway bagi topologi star atau jaringan 1. Di sini saya memberikan IP address 192.168. Ini akan menjadi default gateway bagi jaringan ini. Nah, kenapa saya menggunakan host ID 1 di sini? Network ID 1 di sini?
Karena pada jaringan topologi star ini saya menggunakan IP network ID 1. Oke. Subnet masknya otomatis. Oke, sudah. Saya akan menyalakan kabelnya. Warnanya berubah menjadi hijau. Saya akan pindah ke port FA0/1 atau Fast Ethernet 0/1. Di sini Fast Ethernet 0/1 menuju ke jaringan ring. Dimana di sini saya menggunakan network ID 2. Oleh karena itu saya akan membuat IP address di sini menjadi 2.88. Subnet mask otomatis saya on kan. Warnanya sudah berubah menjadi hijau. Kemudian saya pindah ke router 2. Di sini saya melakukan hal yang sama. Fast Ethernet 0/0 menuju ke jaringan bus. Di sini saya menggunakan saya menggunakan IP 192.168.3.88. Subnet masknya otomatis saya nyalakan. Beralih ke Fast Ethernet 0/1. Di sini menuju ke jaringan tree atau topologi tree, di mana saya menggunakan network ID 4 di sana. Saya akan memasangkan IP 192.168.4.88. Oke, subnet masknya sudah di-on-kan kembali dan jaringannya sudah terhubung. Tetapi jika kita coba untuk mengirim data, ini akan valid. Kenapa valid? Karena setiap komputer ini belum memiliki gateway yang membuatnya bisa melewati router ini. Oke, saya akan masukkan gateway-nya. Caranya cukup mudah karena dari awal kita sudah menggunakan DHCP server. Saya hanya tinggal memasukkan gateway-nya tadi ke server. Saya lihat sini default gateway-nya saya copy, saya paste ke sini. Sudah. Lalu di sini juga. Oke, sudah. Saya save. Oke. Saya juga akan melakukan hal yang sama pada server yang di sini. Saya akan memasangkannya di DHCP. Saya paste, tapi karena di sini menggunakan network 2, saya menggantinya dengan angka 2. Save. Oke. Saya beralih ke Fast Ethernet ini. Saya copy lagi. Saya buka servernya. DHCP default gateway. Saya paste. Jika sudah saya save, beralih ke jaringan yang berikutnya. Saya copy lagi. Server DHCP default gateway, paste, save. Oke, sudah. Sekarang komputer-komputer ini sudah memiliki default gateway. Lihat ya, semua komputer akan memiliki default gateway-nya masing-masing ya, dengan cara mengambilnya dari server seperti itu. Kita hanya perlu merefreshnya saja dengan cara seperti ini. Ya, sudah. Yang ini tinggalkan saja, nanti juga berubah. Tinggal saja. Kemudian yang ini dan yang ini. Beralih ke yang atas. Oke, saya juga berhasil. Saya melakukannya kepada semua komputer yang ada di jaringan. Oh, ini sudah.
Oke, sudah. Nah, jika sudah, artinya komputer-komputer ini sudah terhubung. Tapi bagaimana router ini terhubung? Karena pada kabel serial 00 ini belum saya konfigurasi. Maka kalau kita coba untuk mengirimkan data melewati jalur ini, tidak akan berhasil. Ya, valid. Kita coba lagi, tetap valid. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Sini serial 0/0, karena sini bekerja 00. Saya mengkonfigurasi serial 0/0/0. IP address yang saya gunakan di sini berbeda network dengan IP yang sudah saya gunakan sejak tadi. Jika tadi saya sudah menggunakan network ID 192.168.1 atau titik 2 atau titik 3 atau titik 4, maka sekarang saya akan menggunakan IP yang berbeda, yaitu 192.168.5.99. Oke, subnetnya saya hidupkan, dia akan terisi otomatis. Nyalakan, konfigurasi ke router berikutnya. Saya akan memberikan network yang sama karena ini sebuah keharusan. Kemudian titik, nah host ID-nya tidak boleh sama. Saya menggunakan 88 sini. Oke, subnetnya sudah. Saya nyalakan. Kemudian saya coba mengkonfigurasi RIP di sini. Tujuan untuk konfigurasi RIP ini adalah untuk pengenalan jaringan. Di sini saya akan memasukkan setiap IP yang dari tadi saya gunakan, mulai dari 192.168.1.0, kemudian 2.0, kemudian 3.0, 4.0, dan 5.0. Oke, sudah. Jangan lupa melakukannya pada kedua router. Oke, sudah. Saya akan kembali mencoba mengirim data, atau saya mulai dari ping lah ya. Saya cek di sini ternyata IP-nya 4.1. Saya akan ping komputer tersebut dengan mengetikkan perintah ping 192.168.4.1, dan hasilnya adalah yang pertama request timeout, dan selanjutnya berhasil. Ini menandakan koneksi antar topologi ini, kemudian koneksi antar jaringan dari segmen atas ke segmen yang bawah, juga sistem routingnya telah bekerja sebagaimana mestinya. Boleh dicoba. Di sini saya akan mengirimkan paket data dari PC 4 ke PC 11. Pertama pasti akan valid, kemudian saya coba lagi, selanjutnya berhasil. Kita coba kirim dari PC 14 ke PC 8. Pertama akan valid, tapi yang kedua akan berhasil. Oke. Demikian, sepertinya jaringan kita sudah bekerja sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.